Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya ucapkan selamat datang kepada anak-anakku. Kita sudah sampai di bab yang kedua. Pada pertemuan kali ini, di bab kali ini kita membahas tentang teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Sebelum kita membahas tentang teori masuk dan berkembangnya Hindu-Buddha di Indonesia, saya awali terlebih dahulu tentang slide yang kedua ini dengan sebuah lagu yang sering kita nyanyikan pada saat kita masih kecil, yakni nenek moyangku seorang pelaut, dimana di lirik lagu tersebut itu disebutkan bahwa nenek moyang kita itu adalah seorang pelaut yang gemar mengarungi samudra yang luas, tidak gentar menerjang ombak, tidak takut menerjang ombak, dan menembus badai sudah menjadi hal yang biasa. Sumber sejarah Indonesia itu pasti diawali dari sumber yang tertulis. Ketika kita berbicara tentang sumber sejarah, itu adalah sumber tertulis. Jika kita berbicara tentang masa klasik, maka sumber yang pertama itu adalah prasasti. Di prasasti terlebih dahulu kan, sumber tertulis yang ada. Dari prasasti diturunkan di tingkat yang kedua itu adalah kronik. Kronik ini seperti sebuah cerita dari penjelajah samudra yang dia itu mengunjungi Nusantara pada saat itu. Ada kronik dari dinasti Liang, kemudian ada kronik dari dinasti Tang, kronik dari dinasti Sung, kemudian kronik dari dinasti Yuan dan dinasti Ming. Nah, setelah dari kronik itu tingkatan yang ketiga ya, itu adalah catatan perjalanan. Nah, ada catatan perjalanan dari penjelajah samudra yang berasal dari Cina yang bernama Yixing, kemudian ada dari Fahin dan Mahuan. Kemudian ada juga catatan perjalanan dari orang Eropa seperti Marco Polo, kemudian ada Tome Pires dan lain sebagainya. Di tingkat yang keempat itu ada kitab sastra yang merupakan karya dari pujangga-pujangga, baik yang berasal dari lokal maupun dari luar Nusantara. Seperti yang kita ketahui, kitab sastra seperti Ramayana dan Mahabharata itu adalah kitab sastra yang dihasilkan dari India. Sedangkan misalnya kitab sastra lokal Indonesia yang kita ketahui itu seperti kitab Pararaton dan Negara Kertagama. Sumber berikutnya yang lainnya itu adalah sumber arca atau candi tinggalan dari kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Nusantara. Pelayaran pertama, bukti adanya hubungan dengan dunia luar ya pada zaman praaksara adalah Nekara Perunggu ya. Nekara Perunggu di mana Nekara Perunggu ini sama dengan Nekara Perunggu yang ditemukan di Sangiang. Jadi ini adalah bukti jika pada masa pra Hindu-Buddha itu sudah terjadi proses pertukaran barang. Kemudian hubungan dagang antara Indonesia dengan India itu lebih dulu berkembang dibandingkan hubungan dagang antara Indonesia dengan Cina. Ini menurut teori dari Van Leur dan Walters ya. Nah, ketika ditemukannya arah mata angin
maka pelayaran yang ada di dunia itu sudah mulai sangat berkembang, ya, dimana perkembangan itu ditandai dengan adanya bukti persebaran perahu bercadik dan persebaran bahasa, seperti di Polinesia, di Hawaii, di Madagaskar, di Benggala, dan di India Selatan. Itu banyak sekali bukti-bukti bahwa di sana sudah ada atau ada artefak dari perahu bercadik tersebut. Itu bukti hubungan Nusantara dengan asing. Ada beberapa bukti yang menguatkan jika pada masa pra-Hindu-Buddha itu Nusantara sudah berinteraksi secara langsung dengan bangsa asing. Kita lihat yang pertama, ada Periplus, kitab yang berisikan pedoman berlayar di lautan, atau di Eritrasa. Eritrasa itu Samudra India, yang ditulis oleh seorang nakoda Yunani Mesir pada awal Masehi, dan isinya itu adalah kapal-kapal Colandia yang bertolak ke negara-negara emas, di mana emas ini mungkin Sumatera, diduga Sumatera. Kemudian ada kitab Jataka yang menyebut Suwarna Bumi atau negeri emas. Kemudian ada kitab Ramayana yang menyebut Yawa Dwipa atau pulau emas atau pulau perak, dan Suwarna Dwipa yang artinya hampir sama, yakni pulau emas atau pulau Sumatera. Kitab Mahanidesa itu memberi petunjuk tempat-tempat di timur jauh India pada abad ke-3 Masehi. Dan yang terakhir ada kitab Geografi ke Hypagesis, yakni yang berisi tuntunan geografi yang ditulis oleh Claudius Ptolemeus yang menyebut Barousai atau Barus, di mana Barus itu ada di Sumatera Utara yang terkenal dengan kapur Barus. Maka kalau kita bicara tentang Barus, itu berarti camphor yang dihasilkan dari kota Barus, ya, di Sumatera Utara. Kemudian ada Sinda yang sekarang kita kenal dengan istilah Sunda. Kemudian ada Sabadiva atau Suvarna Bumi atau Sumatera. Kemudian ada Argire Kora atau negeri perak. Kemudian ada Khirse Kora, negeri emas. Khirse Herosenos, semenanjung emas, dan Labadiu, pulau Jelai atau pulau Jawa. Faktor yang menyebabkan pedagang India ke Indonesia itu yang utama adalah faktor ekonomi. Apalagi setelah bangsa Asia Tengah memutus jalan khalifah dari utara. Padahal sumber emas didatangkan dari Romawi dan diperdagangkan. Perdagangan itu dihentikan oleh Kaisar Vespasianus pada abad ke-67 sampai 79 Masehi. Jadi India yang pada saat itu memerlukan emas untuk upacara, maka ketika ditutupnya jalur perdagangan dengan Romawi, maka India mencari sumber emas yang lain di wilayah yang lain, di mana wilayahnya itu adalah wilayah di Asia Tenggara. Nah, perdagangan dengan Cina itu dilakukan sejak 250 dan 400 Masehi. Adanya misi pedagang Cina untuk mencari barang langka dan berharga untuk dihadiahkan kepada kaisar. Laporan Cina tahun 414 Masehi menyebutkan adanya pelayaran dari Indonesia ke Cina dengan barang dagangan mutiara, kulit penyu, dupa, dan minyak wangi. Perdagangan mulai menguat setelah adanya gangguan pelayaran dengan Eropa oleh para perampok dari Mongol. Adanya perbedaan kekuasaan dari Cina Utara ke Cina Selatan pada abad ke-4 Masehi.
Pelayaran melalui Laut Cina Selatan terjadi abad ke-2 Masehi. Menurut Walters itu pada abad ke-2 Masehi itu pelayaran antara Indonesia, Nusantara dengan Cina itu sudah mulai terjalin. Dan baru pada abad ke-5 Masehi pelayaran ke Indonesia. Ini adalah pelayaran dari Faxin dari Sri Lanka ke Cina dan pelayaran dari Gunawarman dari Indonesia ke Cina bertolak dari Sepo atau Pulau Jawa. Adapun berita dari dinasti Qi Selatan pada 479 sampai 502 Masehi tentang datangnya utusan dari Holotan, sebuah negeri di Sepo atau Sepo tadi di Pulau Jawa. Pengaruh kebudayaan India terhadap kebudayaan Nusantara, ada 4 pengaruh signifikan kebudayaan India terhadap kebudayaan Nusantara. Yang pertama bidang kepercayaan, yang kedua bidang politik, yang ketiga bidang sosial budaya, yang kemudian bidang sosial, yang keempat bidang sosial, seni bahasa, aksara, sastra, pendidikan, arsitektur, dan astronomi. Kita ke bidang kepercayaan terlebih dahulu. Nusantara itu memiliki yang namanya lokal genius. Sebelum masuknya pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha, masyarakat Nusantara itu sudah menganut agama. Agama yang dimaksud di sini adalah agama animisme, dinamisme, kepercayaan terhadap roh nenek moyang, dan kepercayaan terhadap benda-benda. Setelah datangnya pengaruh Hindu-Buddha, animisme dan dinamisme tidak ditinggalkan begitu saja, tapi berbaur dengan dalam ajaran baru yakni Hindu dan Buddha. Dalam bidang politik, lokal genius yang dimiliki Nusantara sebelum masuknya Hindu-Buddha, mereka percaya kepada satu pemimpin atau yang namanya primus inter pares, di mana dalam bahasa sederhananya primus inter pares itu adalah kepala suku. Namun setelah datangnya pengaruh Hindu-Buddha, masyarakat Nusantara mulai bergeser dari kepala suku menjadi raja sebagai pemimpinnya karena mulai mengenal kerajaan. Dalam bidang bahasa, sastra, dan aksara itu bisa kita lihat dari karya sastra yang ditulis oleh pujangga, di mana pujangga ini bisa dikatakan pujangga lokal. Ada yang pertama Negara Kertagama, karangan dari Empu Prapanca, dan Sotasoma, karangan Empu Tantular, yang merupakan kitab sastra yang banyak dipengaruhi oleh karya sastra Ramayana dan Mahabharata. Kemudian ada juga prasasti Yupa yang bertuliskan huruf Pallava dan bahasa Sanskerta yang menjadi tonggak sejarah lahirnya zaman sejarah. Jadi kalau kalian tahu, zaman sejarah itu adalah zaman di mana manusia sudah mulai mengenal tulisan. Dalam bidang sosial, pada zaman praaksara, manusia yang hidup telah menetap juga sudah terbagi dalam satu tatanan strata sosial dari pemuka masyarakat, kepala suku, dan rakyat biasa. Ketika ajaran Hindu masuk, maka mereka mengenal yang namanya sistem kasta. Dan kalau dalam agama Buddha itu biksu dan biksuni. Dalam seni bangun di Nusantara pada masa praaksara itu ada situs megalitikum, di mana situs megalitikum ini bisa kita temui di situs Gunung Padang di Sukabumi, Jawa Barat. Nah, ketika agama Hindu
Buddha masuk ke Nusantara, maka mulai ada perubahan-perubahan dalam bidang seni bangun tanpa meninggalkan dari tradisi megalitikum. Seperti yang bisa kita lihat di Candi Ceto di Karanganyar, Jawa Tengah. Yang Candi Ceto ini merupakan peninggalan dari kerajaan Majapahit, tetapi dia itu memiliki arsitektur yang sama dengan tradisi megalitik, yakni adanya punden berundak. Dalam bidang pendidikan, kedatangan para pendeta Buddha di Nusantara itu memberikan pendidikan agama Hindu-Buddha ya kepada rakyat atau penduduk lokal Nusantara. Nah, mereka kemudian mendirikan yang namanya Pasraman. Para pelajar ini kemudian menyebar hingga ke India untuk memperdalam agama Hindu-Buddha. Sekembalinya dari India, mereka menyebarkan agama Hindu-Buddha di Nusantara. Jadi mereka tidak menetap di Nusantara saja. Jadi ketika mereka sudah mendapatkan pengajaran, mereka pergi ke sumber agamanya langsung, sumber pendidikannya langsung di India. Itu kemudian setelah lulus dari pendidikan agama di India, mereka kembali ke Nusantara untuk menyebarkan agama Hindu-Buddha. Dalam bidang astronomi itu dikenal adanya sistem kalender dengan sistem kalender Saka yang dimulai tahun 78 Masehi ya. Nah, kemudian selain penanggalan Saka itu ada Candra Sengkalan, yaitu angka tahun yang disimbolkan dengan kata-kata, gambar, dan benda. Nanti ada sendiri. Oke, Hindu dan Buddha. Ini adalah grand teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Ada teori Brahmana, kemudian ada teori Kesatria, kemudian ada teori Sudra, teori Waisya, dan teori arus balik. Kita ke teori Brahmana terlebih dahulu. Teori Brahmana ini dicetuskan oleh Van Leur. Ya. Latar belakang dari teori Brahmana ini adalah bahwa kepala suku atau primus inter pares yang ada di Indonesia tadi itu mengundang para kaum Brahmana untuk melegitimasi kekuasaan mereka sehingga mereka itu setara dengan raja-raja yang ada di India. Nah, hal ini diperkuat dengan adanya bukti mengenai prasasti, di mana prasasti ini hurufnya Pallava dan bahasanya Sanskerta. Huruf Pallava dan bahasa Sanskerta itu merupakan huruf dan bahasa yang menjadi ciri khas dari kaum Brahmana. Adapun teori Brahmana ini memiliki kelebihan. Kelebihannya adalah agama Hindu itu milik kaum Brahmana. Kemudian yang kedua, prasasti Nusantara yang pertama juga menggunakan bahasa Sanskerta. Upacara penobatan kepala suku di Nusantara juga dilakukan oleh Brahmana. Ketika menobatkan raja, kaum Brahmana pasti membawa kitab Veda ke Nusantara. Raja juga meminta Brahmana untuk mengajar di lingkungan istananya. Kemudian koloni India di Malaysia dan pantai timur Sumatera yang banyak ditempati oleh orang-orang Keling dari India Selatan. Nah, kelemahan dari teori Brahmana itu, bahasa Sanskrit atau bahasa Sanskerta merupakan hal yang sangat sulit. Nah, yang menarik yang kedua, Brahmana itu dilarang pergi
apalagi menyeberangi lautan untuk meninggalkan tanah air. Jadi tidak boleh pergi dari India sebenarnya Brahmana itu. Nah gitu, itu kelemahan dari teori Brahmana. Teori Ksatria, yang teori ini dicetuskan oleh Burke dan Mons. Pada abad kedua Masehi, kerajaan-kerajaan India itu mengalami keruntuhan. Kenapa kok keruntuh? Karena kerajaan-kerajaan di India itu terjadi perebutan kekuasaan. Penguasa dari golongan ksatria di kerajaan-kerajaan yang kalah perang pada masa itu dianggap melarikan diri ke Nusantara. Jadi mereka yang kalah perang di India, mereka pergi meninggalkan India dan pergi ke Nusantara. Adapun kelebihan dari teori ksatria ini adalah sebuah semangat ekspansi untuk menaklukkan daerah lain. Menurut Burke, ksatria itu dijanjikan akan diberi hadiah apabila menang. Kemudian menurut Mukherjee, ksatria itu membangun koloni yang akhirnya berkembang menjadi kerajaan dan menjalin hubungan dengan kerajaan India. Sedangkan menurut Mons, pada abad ke-5 banyak para ksatria yang melarikan diri karena peperangan di India, perang Mahabharata itu. Perang Bharata Yuddha dalam kisah Mahabharata. Kelemahan dari teori ksatria, tidak adanya bukti tertulis bahwa telah terjadi kolonisasi oleh para ksatria Hindu yang berasal dari India. Ksatria tidak menguasai bahasa Sanskrit dan huruf Pallava. Tidak ditemukan prasasti bahwa Nusantara pernah menjadi daerah taklukan India. Jadi ini kelemahan dari teori ksatria ya. Nah, teori Vaishya ini pedagang, yang mengungkapkan adalah N.J. Krom. N.J. Krom menyatakan bahwa hubungan dagang antara India dan Nusantara itu sudah ada sejak abad pertama Masehi. Hubungan perdagangan ini diikuti dengan hubungan kebudayaan seperti agama, sistem pemerintahan, sosial, dan budaya. Nah, yang berikut itu teori Vaishya. Teori Vaishya itu kelebihannya adalah bahwa sumber daya alam yang sangat banyak di Nusantara membuat para Vaishya tertarik untuk bertransaksi atau jual beli di Nusantara. Sedangkan kelemahannya, para pedagang yang termasuk dalam kasta Vaishya tidak menguasai bahasa Sanskrit dan huruf Pallava yang umumnya hanya dikuasai oleh kaum Brahmana. Nah, ini menarik. Kira-kira kalian yang mana yang dijadikan pedoman mengenai teori masuknya Hindu Buddha di Nusantara? Kemudian ada teori Sudra yang dikemukakan oleh Van Faber. Teori ini menyatakan bahwa agama Hindu masuk ke Nusantara dibawa oleh kasta Sudra. Mereka datang ke Nusantara dengan tujuan mengubah kehidupan mereka, karena di India mereka hanya hidup sebagai pekerja kasar, jadi ingin mengubah nasib mereka, istilahnya mengadu nasib lah, merantau. Kelebihan dari teori Sudra ini, semua orang ada pada kasta Sudra pasti ingin memperbaiki hidup. Jadi orang yang hidup di kasta Sudra itu mereka ingin memperbaiki memperbaiki status sosial. Nah, salah satunya mereka harus pergi ke tempat lain seperti Nusantara. Kelemahannya, kasta Sudra umumnya tidak memiliki ilmu pengetahuan. Mereka tidak menguasai bahasa Sanskrit, apalagi huruf Pallava. Dan biasanya jika ada budak atau pembantu, ya, maka jika pasti yang datang itu pasti kasta yang lebih tinggi yang membawa kasta Sudra ke Nusantara. Jadi bukan dia itu tidak serta-merta pergi sendiri ke Nusantara, karena mereka budak. Dari mana mereka bisa mendapatkan
biaya untuk pergi ke Nusantara kalau tidak dibawa oleh tuannya atau istilahnya rajanya ya, yang memiliki dia. Nah, yang berikut itu adalah teori arus balik oleh Post. Teori arus balik ini menyatakan bahwa persebaran agama Hindu menurut ahli tidak hanya dilakukan satu arah. Pembawa agama Hindu dari India datang, kemudian setelah tiba di Nusantara mereka menyebarkan agamanya. Nah, oke. Kita back dulu. Nah, kalau tadi agama Hindu ada 5 teori, 5 grand teori. Silakan nanti kalian berkomentar secara rasional. Kira-kira kalian lebih cenderung menggunakan teori yang mana mengenai proses masuk dan berkembangnya agama Hindu di Nusantara. Kalau penyebaran agama Buddha itu ya lebih banyak dibawa melalui 2 perantara, yakni utusan khusus keagamaan yang disebut dengan Dharma Duta, serta melalui pendidikan. Jadi di Sriwijaya itu ada sekolah agama Buddha di sana yang sangat terkenal. Baik, itu dulu yang bisa Pak Septa sampaikan mengenai teori masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha di Nusantara. Silakan teman-teman tinggalkan di kolom komentar mengenai kira-kira teman-teman menggunakan teori yang mana mengenai proses masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha di Nusantara. Saya akhiri pertemuan hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.